إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ashabul fadilah mukarramun, para guru, para asatidz, para ustadzat, segenap tokoh masyarakat, DKM Masjid Jamiyatul Zahidin, teman rekan kami Ustadz Abdul Rahman, ikhwatal iman, ayahanda bunda yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluh. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, di kesempatan pagi yang berbahagia ini Allah kumpulkan kita di taman dari taman surganya Allah, di majlis ilmu, di majlis zikir, di masjid, di waktu subuh. Sungguh ini adalah merupakan saat yang sangat indah untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan rangkaian ibadah yang kita lakukan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari sama-sama kita bertanya pada diri kita masing-masing. Kemudian pertanyaan itu kita masukkan ke dalam relung hati yang terdalam. Siapa kita? Ada di mana kita? Mau kemana kita? Kami ulangi. Siapa kita? Ada di mana kita? Mau kemana kita? Yang pertama, kita adalah manusia. Dalam bahasa Arab, manusia itu asal kata dari man dan nasya. Man itu siapa, nasya itu lupa. Makanya manusia itu adalah makhluk yang suka lupa. Al-insan mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan manusia itu tempatnya lupa. Dan yang terbaik di antara hamba Allah, ketika mereka melakukan salah dan lupa, ketika mereka bermaksiat, melakukan dosa, mereka yang cepat kembali kepada Allah, beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, berjanji taubat untuk tidak pernah melakukan dosa dan maksiat yang pernah ia lakukan dalam hidupnya. Kemudian manusia dalam Al-Quran itu disebut dengan 4 panggilan. Yang pertama adalah al-insan, yang kedua adalah an-nas, yang ketiga adalah al-bashar, dan yang keempat adalah bani Adam. Ada berapa, Pak? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, Bunda, al-bashar, yang keempat bani Adam. Kalau kita artikan secara etimologi, keempat kata ini memiliki makna yang sama, yaitu manusia. Tapi kalau kita artikan secara terminologi, secara istilah, keempat kata ini memiliki makna yang berbeda. Yang pertama adalah al-insan, menunjukkan bahwasanya manusia itu adalah makhluk yang berakal. Al-insanu hayawanun natikun. Manusia itu adalah hewan yang natik. Natik itu bisa bermakna 2. Yang pertama, Allah berikan akal. Yang kedua, Allah berikan kemampuan kita untuk berbicara. Berarti yang membedakan kita dengan hewan adalah yang pertama Allah berikan kita akal,
Yang kedua, Allah berikan kemampuan kita untuk berkomunikasi. Ketika Allah berikan akal kepada kita, Allah perintahkan kepada kita sebagai hambanya untuk memikirkan kebesaran Allah lewat ciptaannya. Langit beserta isinya, bumi beserta isinya, lautan, daratan. Orang-orang yang suka mentadaburkan alam semesta ini lewat ciptaan Allah, maka akan bertambah tauhid dan keyakinannya hanyalah kepada Allah Jalla Jalaluhu. Kalaulah di tengah malam hari, kalaulah di malam hari kita keluar dari rumah kita, kita tengok ke atas, ada apa? Ada apa? Ada langit. Langit itu begitu luas, begitu indah, dihiasi dengan awan, ditebari dengan bintang, beratus-ratus, beribu-ribu, bermiliar-miliar bintang di langit, seluruhnya berputar dengan kecepatan beribu-ribu kilometer per jam, tapi tidak pernah terjadi tabrakan. Siapa yang mengatur itu semua? Oh, Allah. Kalau kita punya kebun, ada yang punya kebun? Masih banyak di sini kebunnya, beda dengan di Jakarta. Kalau kita punya kebun kelapa, itu satu pohon berbuah 40 buah. Berarti ada 40 liter air di atas pohon kelapa itu. Siapa yang masukin air itu? Allah. Kalau kita ditanya, kira-kira air dulukah, batok dulukah? Halo? Halo? Air dulu atau batok dulu? Hah? Air dulu atau batok dulu? Bunda? Air dulu atau batok dulu? Batok dulu. Air masuk dari mana? Air dulu. Tumpah, nggak ada wadahnya dia. Kekuatan akal tidak akan bisa menjawab itu, namun iman akan senantiasa berkata, ini adalah desain Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ayo semuanya. Subhan Subhanallah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Memikirkan kebesaran Allah lewat ciptaannya, itu adalah zikir akal. Ketika kita menyebut asma'nya lewat tasbih, tahmid, tahlil, takbir, dan kalimat thayyibah yang lain, itu adalah zikir lisan. Kemudian manusia dalam Al-Quran disebut dengan An-Nas, menunjukkan bahwasanya manusia itu adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Yang kaya butuh dengan yang miskin butuh dengan yang kaya. Pejabat butuh rakyat, rakyat butuh pejabat. Yang cerdas, yang pintar butuh dengan yang bodoh, yang bodoh butuh dengan yang pintar. Kita semua saling membutuhkan. Laki-laki butuh perempuan, perempuan butuh laki-laki.
karena manusia itu saling membutuhkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah mereka yang senantiasa hidup dan kehidupannya bermanfaat untuk orang lain. Kemudian yang ketiga, manusia dalam Al-Quran disebut dengan al-bashar, makhluk biologis. Ketika hujan kita merasakan dingin, ketika haus kita ingin minum, ketika lapar kita ingin makan. Dan itu digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran, kul innama ana basyarum mithlukum. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya engkau itu adalah manusia biasa seperti kalian. Akan tetapi membedakan kita dengan Rasulullah, setiap ucapan beliau, setiap perkataan beliau, setiap tingkah laku beliau, setiap ketetapan beliau berdasarkan wahyu dari Allah. Maka Rasulullah itu adalah manusia, tapi tidak seperti manusia. Orang yang melihat menatap wajah Rasulullah akan merasakan ketenangan, kedamaian. Satu ketika ada seorang nenek-nenek. Maaf Bunda, ada nenek-nenek di sini? Ada nenek-nenek di sini? Nenek-nenek di sini insya Allah nanti akan berubah menjadi bidadari surga. Insya. Ini si nenek punya masalah, Pak. Begitu sulit masalahnya. Kata si nenek dalam hatinya, aku harus datang kepada baginda Nabi Muhammad. Aku mohon nasihat beliau. Bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah yang aku hadapi? Datang si nenek kepada Rasulullah, melihat wajah Rasulullah. Langsung menundukkan wajahnya, kemudian tersenyum. Rasulullah bertanya, Nek, kenapa kau tundukkan wajahmu? Nek, kenapa kau tersenyum? Ya Rasul, dari rumah aku ingin mengadu. Bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah yang aku hadapi ya Rasulullah? Tapi ketika aku melihat menatap wajahmu ya Rasul, aku merasakan seluruh permasalahan yang aku hadapi hilang begitu saja. Hanya dengan melihat menatap wajah Rasul dapat menghilangkan masalah. Yang jadi pertanyaan bagi kita sekarang ini, kira-kira bagaimana orang melihat menatap wajah kita? Jangan-jangan nambah masalah. Maka dilantunkan dalam sebuah bait syair maulid, pujian kepada baginda Nabi Muhammad. Kalau di Riau ini suka dibaca enggak Ustaz Abdurrahman? Maulid di bait. Mar'a wajhaka yas'ad ya karimal walidaini hauduka safil mubarak wirduna yauman nusuri Allah ya Nabi. Salawat. Mudah-mudahan salawat yang kita baca menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad. Allah takdirkan kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad. Allah masukkan kita semua ke dalam surganya bersama baginda Nabi Muhammad. Bu, Ibu masih hidup? Bapak masih hidup? Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, dalam taat kepada Allah, ahli surga insya Allah. Bu, kok dipanggil diem, tapi mulutnya senyum. Begini, Rasul itu sangat cinta kepada kita sebagai umatnya, dan kita pun harus mencintai Rasulullah. Dan Rasul pun mengajarkan sebuah doa kepada kita supaya kita mendapatkan cinta Allah dan Rasulullah. Sudah hafal semua doanya? Sudah hafal?
Ingin gak dicintai oleh Allah? Ingin gak dicintai oleh Allah? Ingin gak dicintai oleh Rasulullah? Kita semua ingin mendapatkan cinta Allah dan Rasulnya. Rasulullah mengajarkan doa kepada kita supaya kita mendapatkan cinta Allah dan Rasulnya. Bagaimana doanya? Ayo kita lafadzkan bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kompak, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Doa apa itu? Oh, masuk WC. Cuma ngingetin mungkin di antara kita tadi keluar masuk WC gak baca doa ini. Makanya mesti diingetin ya. Doanya begini. Allahumma a'ti hubbaka wa hubba may yuhibbuka wal amal alladhi yuballighuni hubbaka. Sudah ada yang hafal? Halo? Yang sudah hafal insya Allah akan mendapatkan hadiah dari Ustaz Abdul Rahman. Ayo angkat tangannya siapa yang sudah hafal? Belum? Yang belum hafal tolong jangan dihafalkan. Biar Ustaz aja yang hafal. Biar beda antara Ustaz dengan jamaah gitu. Allahumma a'ti hubbaka wa hubba may yuhibbuka. Ayo, Allahumma a'ti hubbaka wa hubba may yuhibbuka wal amal alladhi yuballighuni hubbaka. Sudah ada yang hafal? Ini mohon maaf suara saya sudah habis. Karena safari dakwah ini mulai hari Ahad kemarin sampai sekarang sudah 8 titik. Sampai nanti malam, sampai besok malam masih ada 5 titik lagi. Ya, doain mudah-mudahan dalam berkah Allah. Mudah-mudahan sehat, kuat, kemudian dalam ridha Allah. Insya Allah. Allahumma a'ti hubbaka wa hubba may yuhibbuka. Oh belum ya? Belum dibaca bareng-bareng? Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'ti hubbaka wa hubba may yuhibbuka wal amal alladhi yuballighuni hubbaka. Sudah hafal? Belum? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, katanya pengen dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Salah satu kiatnya adalah berbanyak doa supaya kita mendapatkan cinta Allah dan Rasulnya. Allahumma a'ti hubbaka. Ya Allah, hamba mohon cintamu. Wa hubba may yuhibbuka. Dan cinta orang yang mencintaimu. Wal amal alladhi yuballighuni hubbaka. Dan amalan yang akan menghantarkan kami atau aku untuk mendapatkan cintamu. Karena Rasul itu sangat cinta kepada kita sebagai umatnya. Rasul itu sangat cinta. Satu ketika sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, kami ingin hidup dengan Engkau dan kami nggak mau berpisah dengan Engkau ya Rasulullah. Dunia akhirat. Ya Rasul, kalau seandainya Engkau meninggal dunia, aku bisa berjumpa dan bertemu dengan Engkau di mana ya Rasul?" Apa kata Rasul? Wahai para sahabat, kalau seandainya kalian ingin berjumpa denganku, yang pertama, temukan aku di babu sirat. Temukan aku di babu sirat. Ayahanda bunda, nanti kita akan melewati jembatan sirat. Lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Di bawahnya itu adalah sumur api neraka. Di bawahnya itu adalah api neraka yang digambarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Api neraka itu
panasnya 70 kali lipat dibanding dengan api yang ada di dunia. Ada yang nggak mempan dibakar di sini? Coba rokok saja tuh. Ya, kemudian kita sundutkan ke tangan. Gak usah lama-lama, 3 menit aja. Sakit, panas. Atau ibu-ibu sedang goreng ikan, minyaknya itu menggulak. Celupkan tangannya itu ke minyak itu. Panas, luka kita. Ini 70 kali lipat lebih panas dengan api yang ada di dunia. Kita akan melewati jembatan itu. Ada orang yang berjalan 1 langkah, 2 langkah, langsung kecebur dia. Masuk ke dalam api neraka. Ada yang sampai di tengah, jatuh dia. Ada yang mau sampai, jatuh. Ada yang berjalan terbata-bata sampai ke tujuan. Ada yang berjalan merangkak sampai ke tujuan. Ada yang berjalan sambil berlari sampai ke tujuan. Ada yang berjalan secepat kilat sampai ke tujuan. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah di bawah sirat itu? Rasulullah itu melihat umatnya. Ketika Rasulullah melihat umatnya melewati jembatan itu, hamba-hamba Allah yang suka meramaikan masjid ya Allah, melaksanakan sholat subuh. Ada Ustadz Abdurrahman, ada Ustadz Sofi, ada Ustadz yang lain. Mereka berjalan tuh. Rasulullah melihat, oh itu umatku. Ketika Rasulullah melihat umatnya melewati jembatan itu, langsung Rasulullah mengangkat tangannya. Seraya berdoa, meminta mengemis kepada Allah dengan sebuah ungkapan doa yang sangat indah. Rabbi salim ummati, Rabbi salim ummati, Rabbi salim ummati. Ya Rabb, selamatkan umatku. Ya Rabb, selamatkan umatku. Ya Rabb, selamatkan umatku. Rasulullah enggak rela kalau kita sebagai umatnya masuk ke dalam api neraka. Subhan, itu Rasulullah sangat cinta kepada kita sebagai umatnya. Maka mudah-mudahan lewat taklim kita pagi ini menambah kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya Rabbal Alamin. Yang keempat, manusia dalam Al-Quran disebut dengan Bani Adam. Apa artinya? Bisa bahasa Arab enggak? Bisa bahasa Arab enggak? Anak-anak di Mekah umur 5 tahun pintar bahasa Arabnya. Bunda, Bani Adam, anak cucu keturunan Adam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dengarkan dengan keimanan. An-nasu kulluhum li Adam wa Adam min turab. La fadla li Arabiyyin wa la ajamiyyin illa bitaqwa. Manusia seluruhnya dari Adam. Adam itu dari tanah. Tidak ada perbedaan antara orang Arab dan bukan orang Arab kecuali takwa. Yang membedakan kita di antara manusia yang lain itu adalah takwanya. Semakin kuat dan hebat takwa kita, semakin mulia kita di hadapan Allah. Kurang bertakwa, hina di hadapan Allah. Ingat, takwa itu adalah jalan supaya kita mendapatkan surganya Allah. Jadi manusia itu seluruhnya dari Adam. Adam dari mana? Dari tanah. Pertanyaannya, sekarang kita ada di mana? Sekarang kita ada di mana? Di atas tanah, di atas buminya Allah, di atas hamparan tanah. Kemudian kita mau kemana? Kita semua masuk ke dalam tanah. Tidak ada apa dan siapa yang kita bawa.
kecuali amal soleh yang kita lakukan dalam hidup ini. Pangkat jabatan kita tidak bawa, harta yang kita miliki tidak kita bawa, anak-anak kita tidak bawa. Yang kita bawa itu hanyalah amal soleh. Maka perbanyaklah amal soleh, supaya nanti di alam kubur Allah berikan kita raudhah min riyadil jannah, taman dari taman surganya Allah. Insya Allah. Baik ayahanda bunda, ini kalau diteruskan suara saya habis ini. Kita langsung zikir doa saja. Ya, mudah-mudahan zikir doa kita diterima oleh Allah. Hajat kita semua dikabul oleh Allah. Keinginan kita semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksudi waridaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ya Allah, ya Rabbana, hanya Engkau yang kami tuju, ridho-Mu lah yang kami incar-incar dalam hidup ini. Ya Allah, berikan ma'rifat-Mu, ilmu dan hikmah-Mu kepada kami. Allahumma a'ti hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuballighuni hubbaka. Ya Allah, kucurkan rahmat-Mu untuk kami semua yang hadir di majlis ini. Ampuni seluruh dosa-dosa hamba ya Allah. Maafkan seluruh kesalahan hamba ya Allah. Berikan ma'rifat-Mu, ilmu dan hikmah-Mu, sehingga kami lebih mengenal-Mu, cinta padamu ya Allah. Ikhlas hanyalah untuk mencari keridhaan-Mu. Hamba mohon padamu ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alam semesta ini berzikir. Matahari, bulan, bintang, langit, bumi, partikel sel darah, hakikatnya berzikir, bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir kepadanya. Tasbih, tahmid, tahlil, takbir, 4 kalimat yang sangat dicintai oleh Allah. 4 kalimat yang sangat ringan untuk diucapkan namun berat dalam timbangan. 4 kalimat yang dibaca oleh para duyufur rahman, tamu-tamu Allah, ketika mereka bertawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Ya Allah, sucikan kami dari dosa-dosa yang kami lakukan dalam hidup ini. Jadikan kami hamba-Mu yang pandai bersyukur atas nikmat-Mu ya Allah. Kuatkan iman Islam kami, kokohkan tauhid kami ya Allah. Allahu Akbar. Engkau maha besar, Engkau maha segalanya. Ya Allah, satukan jasad ini, ruh ini bersama alam semesta ini untuk mengagungkan asma-Mu. Kucurkan rahmat-Mu untuk kami semua. Berikan ketenangan, kedamaian pada hati-hati kami. Mari sama-sama kita bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir. Subhanallah walhamdulillah
Wallahu akbar. Subhanallah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Subhanallah. Wallahu akbar. Subhanallah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Subhanallah. Wallahu akbar. Subhanallah. Sucikan kami ya Allah. Berikan nikmat-Mu kepada kami ya Allah. Kuatkan iman Islam kami ya Allah. Kokohkan tauhid kami hanyalah kepadamu ya Allah. Subhanallah. Wallahu akbar. Angkat kedua tangan, hadirkan hati. Sungguh-sungguh dalam berdoa. Allah melihat kita, Allah menatap kita, Allah memperhatikan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabba Jibril wa Mikala wa Israfil, fatira samawati wal ard, alimal ghaibi wa syahada, subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabbana, takdirkan kami semua yang hadir di majlis ini bisa berziarah ke makam Rasulullah, bisa melaksanakan ibadah umrah ya Allah, melaksanakan ibadah haji ya Allah, mengumandangkan kalimat talbiyah di tanah suci ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, takdirkan kami mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad. Ya Allah ya Rabbana, Kau Maha Pengampun. Ampuni seluruh dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat di seluruh penjuru dunia ini ya Allah, baik yang masih hidup apalagi yang telah wafat. Ya Allah ya Rabbana, dalam tatapan-Mu ini hamba mohon padamu, ampuni seluruh dosa-dosa ayah dan ibu kami. Ampuni seluruh dosa-dosa ayah dan ibu kami. Kasihi sayangi cintai beliau ya Allah, sebagaimana mereka mengasihi mencintai kami di waktu kecil. Ya Allah ya Rabbana, ayah dan ibu kami yang masih hidup bersama kami, hamba mohon padamu, panjangkan usia beliau dalam taat kepadamu serta sehat walafiat. Kalau satu saat Kau wafatkan, hamba mohon padamu ya Allah, wafatkan ayah dan ibu kami dalam keadaan husnul khatimah. Ayah dan ibu kami yang sudah wafat, beliau yang ada di alam kubur, sungguh beliau sangat menantikan doa-doa kami sebagai anak yang masih hidup. Dalam tatapan-Mu ini ya Allah, untuk kedua orang tua kami yang ada di alam kubur, terangi kubur beliau dengan cahaya ampunan-Mu. Jadikan kubur beliau raudhah min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana,
Takdirkan Kau masukkan kami ke dalam surga-Mu bersama ayah dan ibu kami, bersama suami istri kami, bersama kakak adik kami, bersama anak-anak kami yang kami cintai karena-Mu ya Allah. Ayahanda bunda, doa ayah, doa bunda untuk anak-anak, untuk putra-putri kita sangat mustajab. Doa orang tua kepada anak tak ubahnya bagaikan doa Nabi untuk umatnya, sangat mustajab. Inilah saat kita mendoakan putra-putri kita. Bayangkan wajah anak-anak kita seakan mereka hadir bersama kita saat ini. Anak kita yang pertama, bayangkan wajahnya, sebut namanya Muhammad. Anak kita yang kedua, bayangkan wajahnya, sebut namanya Muhammad. Anak kita yang ketiga, bayangkan wajahnya, sebut namanya Hadiah. Yang keempat, yang kelima, doakan anak-anak kita. Apalagi anak kita yang masih malas ibadah, enggan sholat, gak mau ngaji, susah diatur. Inilah saat yang sangat mustajab untuk kita mendoakan anak-anak kita. Ya Allah ya Rabbana, jadikan putra-putri kami, jadikan anak-anak kami menjadi hamba-hamba-Mu yang saleh dan salehah. Generasi penegak salat, pencinta Al-Quran, penghafal Al-Quran, pengamal Al-Quran, pendakwah Al-Quran, pencinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pencinta Ahlul Bait keluarga Nabi Muhammad, pencinta para sahabat Nabi Muhammad, mencintai sesuatu yang dicintai oleh baginda Nabi Muhammad, membenci sesuatu yang dibenci oleh baginda Nabi Muhammad. Ya Allah ya Rabbana, jadikan putra-putri kami, jadikan santri-santri kami, jadikan peserta didik kami ya Allah menjadi hamba-hamba-Mu yang sukses dunia akhirat. Sukses dunia akhirat. Qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan anak-anak kami sebagai imam di tengah orang-orang yang bertakwa ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, Kau Maha Pengampun, Kau Maha Penerima taubat. Dalam tatapan-Mu ini ya Allah, hamba mohon padamu, ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Mulai kami melakukan dosa hingga detik ini ya Allah, bahkan sampai kami wafat ya Allah. Bersihkan, sucikan, jangan sampai ada yang tersisa. Dosa yang disengaja, dosa yang tidak disengaja, dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil, dosa dalam canda, dosa dalam keseriusan, dosa organ tubuh ini ya Allah, dosa mulut ini ya Allah. Kadang kami membicarakan aib orang lain, ghibah, namimah dengan mulut ini ya Allah. Membicarakan kekurangan orang lain dengan mulut ini ya Allah. Ampuni dosa mulut ini ya Allah. Dosa mata ini ya Allah, melihat sesuatu yang Kau haramkan ya Allah. Ya Allah ya Rabbana. Dosa tangan ini, dosa perut ini, dosa kemaluan ini, dosa kaki ini. Ya Allah ya Rabbana, tidaklah kami bangkit dari tempat duduk ini kecuali Kau ampuni seluruh dosa-dosa kami. Kau maafkan seluruh kesalahan kami. Kau perbaiki akhlak kami. Kau gembarkan kami untuk menghidupkan sunnah baginda Nabi Muhammad. Ya Allah ya Rabbana, Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Selamatkan iman Islam kami, iman Islam anak cucu keturunan kami, wa ziyadatan fil ilmi,
wa barakatan fi rizqi. Berkahkan hidup kami ya Allah. Berkahkan rumah tangga kami ya Allah. Berkahkan anak-anak kami ya Allah. Berkahkan usaha kami ya Allah. Berkahkan guru-guru kami. Berkahkan para ulama kami. Berkahkan para habaib kami. Berkahkan harokat dakwah guru-guru kami ya Allah. Berkahkan orang-orang yang pernah mengajarkan ilmu kepada kami ya Allah. Berkahkan orang-orang yang pernah berjasa dalam hidup kami ya Allah. Berkahkan masjid ini ya Allah. Berkahkan masjid ini ya Allah. DKM-nya berkah ya Allah. Jamaahnya berkah ya Allah. Yang berinfak bersedekah untuk masjid ini berkah ya Allah. Kau ganti dengan kemuliaan ya Allah. Kau ganti dengan keberkahan ya Allah. Kau ganti dengan berlipat ganda ya Allah. Wa taubatan qablal maut. Ya Rabb, berikan kesempatan kepada kami untuk bertaubat sebelum kami wafat, mendapatkan rahmat-Mu detik-detik kematian kami, maghfirah-Mu, ampunan-Mu setelah kami wafat. Ya Allah, ringankan kami dalam menghadapi sakaratul maut. Ringankan kami dalam menghadapi sakaratul maut. Bimbing lisan kami ya Allah detik-detik akhir hayat kami, ketika kami menghadapi goncangan sakaratul maut, ketika malaikat Ijrail memisahkan antara jasad dan ruh kami. Bimbing lisan kami ya Allah. Seperti inilah kami wafat, seperti inilah kami meninggal dunia, dalam keadaan mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Semua amin ya Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya Allah ya Rabbana, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah, di hari yang terbaik, di saat yang terbaik, dalam melakukan aktivitas ibadah yang terbaik, dalam keadaan salat kami meninggal dunia ya Allah. Dalam keadaan berzikir, mengingat menyebut asma-Mu kami meninggal dunia ya Allah. Dalam keadaan berdakwah kami meninggal dunia ya Allah. Dalam keadaan sujud kami meninggal dunia husnul khatimah. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah ya Rabbana, jadikanlah tausiah dzikir kami pagi ini sebagai asbab hidayah bagi kami, sehingga lebih kuat iman Islam kami, lebih santai tahajud. Insya. Yang kedua, baca Al-Quran setiap hari dengan makna. Iqra baca, iqra amati, iqra teliti. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Niscaya kau akan menemukan Rabb yang telah menciptakanmu. Idza aradta an tuhaddisani faqra'il Qur'an. Kata Allah, kalau seandainya kalian ingin ngomong denganku, berdialog denganku, bacalah Al-Quran. Terus kita meramaikan masjid Allah ini, terutama di waktu subuh. Kalau seandainya umatku tahu keutamaan orang yang melaksanakan salat subuh di masjid, lau habwah, merangkak pun akan mereka lakukan. Kemudian biasakan setiap hari itu beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah kalian kepada Allah, niscaya akan Allah ampuni dosa-dosa kalian. Yursilis sama alaikum midrara, akan Allah turunkan musim hujan yang teratur. Wa yumdidkum bi amwal. Orang yang perbanyak istighfar itu Allah perbanyak hartanya.
wa banin. Orang yang berbanyak istighfar itu akan Allah berikan keturunan yang saleh. Wa yaj'alakum jannah. Orang yang berbanyak istighfar itu akan Allah persembahkan surga dalam hidupnya. Insya. Itu janji siapa? Janji Allah dalam Al-Quran. Janji Rasulullah. Bagi hamba Allah yang beristighfar, kata Nabi, man lazima istighfaran ja'alallahu likulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Orang yang perbanyak istighfar itu akan Allah jadikan setiap kesulitan adalah kemudahan. Amin. Setiap kesedihan adalah kegembiraan. Amin. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kalau bisa itu dawamul wudu. Batal wudu, batal wudu, batal wudu. Kenapa? Menurut Imam Ghazali, salah satu daripada indikasi orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah, mereka wafat dalam keadaan berwudu. Dan orang yang masih punya wudu akan mendapatkan doa dari malaikat. Apa doa malaikat kepada hamba Allah? Ya, yang masih punya wudu, kata malaikat, doa malaikat kepada Allah untuk hamba Allah yang punya wudu. Allah maghfirlahu, Allah marhamhu. Ya Allah, ampuni dosa-dosanya. Ya Allah, berkahi dalam hidupnya. Ya Allah, rahmati dalam kehidupannya. Dan doa itu terus dikumandangkan malaikat kepada Allah hatta yubtilal wudu, sampai dia batal wudu. Subhanallah. Yang terakhir, Bunda, setiap hari itu sedekah. Setiap hari sedekah. Nggak usah banyak-banyak, 1 juta aja satu hari. Kalau nggak mampu 1 juta, 500 ribu. 500 ribu nggak mampu, 200 ribu. 200 ribu nggak mampu, 100 ribu. 100 ribu nggak mampu, 50 ribu. 50 ribu nggak mampu, 20 ribu. 20 ribu nggak mampu, 10 ribu. Nggak mampu, 5 ribu. Nggak mampu, 2 ribu. Nggak mampu, 1000. Nggak mampu, 500 perak. Nggak mampu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Perbanyak sedekah. Maka salah satu daripada agenda kami safari dakwah ini, insya Allah nanti sampai tanggal 1 ya Ustaz ya, kami beserta Ustadz Abdurrahman Jailani, Ustadz Ujai. Beliau sekarang lagi kurang sehat, jadi nggak bisa hadir. Ya, saya pun sebenarnya ini karena dakwah, ya kita paksakan untuk mencari kebaikan. Saya Ustadz Abdurrahman Jailani sedang membangun pondok pesantren tahfidz. Alhamdulillah santri kami sudah 43 orang. Ya, pondok pesantren Darul Mukhlisin. Ustadz Ujai pondok pesantren tahfidz Darul Hufad Walidain. Kami berdua sedang berjuang untuk membangun pondok pesantren. Insya Allah akan mencetak generasi Qurani dan para penghafal Quran. Beliau itu sekarang sedang mager pondok pesantren, kemudian ingin bangun kelas juga. Kalau saya alhamdulillah kelas sudah jadi, musola sudah jadi, cuma kamar mandi santri yang kurang. Ya, santri sudah 43, kamar mandi baru 6. Nanti bulan Juli masuk lagi santri sekitar 40. Ya, maka harus dikejar itu kamar mandinya. Mohon doa dari seluruh jamaah, mudah-mudahan ya perjuangan kami itu senantiasa dalam berkah Allah, diberikan kemudahan oleh Allah dan diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi ayahanda bunda yang ingin berimpak, bersedekah untuk pondok pesantren yang sedang kami bangun, silahkan. Ustadz sekarang nggak punya duit, ada gelang, copot gelangnya. Ada cincin, copot cincinnya. Ada jam tangan, copot jam tangannya. Kenapa? Ini untuk Allah, untuk bekal kita menuju alam akhirat. Istanjili rizqa bisadaqati. Kata Nabi, carilah rizki dengan sedekah. Dawu mardokum bisadaqah. Obatilah penyakitmu itu dengan sedekah. Mana qasat malun min sadaqatin bal yazdad.
Tidak akan pernah berkurang harta yang kita keluarkan di jalan Allah. Akan tapi semakin bertambah, bertambah, dan bertambah. Insya Allah. Baik, ayahanda bunda, itu di situ ada kuponnya. Kupon infak komitmen. Itu kuponnya Pondok Pesantren Ustadz Ujai. Ya, silahkan yang mau berimpak bersedekah nanti tulis di situ. Ya, di situ ada pilihannya. Ada yang 4 juta, ada yang 2 juta, ada yang 1 juta, ada yang 500.000. Kapan berimpak bersedekahnya terserah kalau sudah ada uangnya. Yang penting komitmen aja dulu, ditulis berapa sanggupnya, kemudian ditulis nomor handphonenya. Nanti kami akan ingatkan, ya, itu sudah masuk apa tidak transferannya. Nah, kemudian nanti bisa lihat ya bagaimana perkembangan pembangunan pondok pesantren yang Ustadz Ujai dan pondok pesantren saya, gitu ya, dilihat nanti ya di IG atau di WA. Ya, bisa nanti dicatat nomor handphone kami. Nomor handphone kami adalah 0816 141 2270. 0816 141 2270. Ya, untuk IG dan nomor handphone Ustadz Ujai itu sudah ada di kupon tersebut. Ya, Bunda, Bapak, ada yang mau berjanji untuk berinfak bersedekah untuk pesantren? Ya, tolong itu siapa, Bang? Bisa diputer itu ya. Siapa yang mau? Baik. Kalau memang yang komitmen belum, silahkan yang mau berimpak bersedekah. Ayo silahkan. Afdolnya sedekah itu di waktu pagi. Kenapa? Orang yang bersedekah di waktu pagi pada subuh mendapatkan doa dari malaikat. Apa doa malaikat kepada hamba Allah yang bersedekah di waktu pagi? Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, ganti dengan berlipat ganda orang-orang yang bersedekah di waktu pagi. Allahumma a'ti munsikan talafan. Ya Allah, sumpahkan, sempitkan rizki orang yang pelit di waktu pagi. Ini doa. Doa siapa? Doa malaikat kepada orang-orang yang bersedekah di waktu pagi. Maka afdolnya sedekah itu di waktu pagi. Waktunya istighfar itu adalah di waktu sahur. Baik, ya silahkan. Yang mau bersedekah, berimpak bersedekah silahkan. Atau yang mau ngisi kupon, nanti langsung saja ke panitia. Ya, di situ ada nominalnya. Kapan transfernya silahkan. Bisa besok, bisa lusa, bisa minggu yang akan datang. Ketika ayahanda bunda sudah ada rezeki, ya silahkan transfer ke pondok pesantren, ke rekening yang diberikan oleh panitia. Ya, alhamdulillah, Bapak sudah mengambil. Siapa lagi mau ngambil? Ayo, infak komitmennya. Insya Allah setiap huruf yang dibaca oleh para santri yang membaca Al-Quran, kalau di kami itu ayahanda bunda, mereka setiap hari itu sampai 1 juz setiap baca Quran itu. Sebelum tahajud itu, sesudah tahajud. Jadi bangun mereka itu sholat tahajud jam 3, selesai setengah 4 itu sholat zikrul Quran. Sambil berdiri, Ustaz, sambil berdiri. Zikrul Quran itu 2,5 lembar. Nanti setelah sholat subuh berjamaah, mereka membaca surat Yasin. Setelah baca surat Yasin, mereka halaqul Quran sampai setengah 8. Kemudian setengah 7, mereka siap-siap setengah 7 untuk mandi, makan sebagainya. Kemudian jam 8 mereka halaqul Quran lagi sampai jam 10. Nah, istirahat sampai setengah 11, masuk pelajaran bahasa Arab. Karena kita program unggulannya itu adalah bahasa Arab, bahasa Inggris, dan Al-Quran. Kemudian nanti sampai zuhur. Setelah salat zuhur, riyadhah, membaca surat Ar-Rahman. Setelah surat Ar-Rahman, mereka zikrul Quran lagi 2,5 lembar. Mereka istirahat, mandi, salat asar. Nanti setelah salat asar, mereka baca Rotibul Haddad. Setelah Rotibul Haddad, mereka halaqul Quran lagi sampai jam 5. Mandi, makan,
Sholat maghrib, selesai sholat maghrib, mereka membaca surat Waqiah, Tabarak, kemudian Al-Insyirah, Asmaul Husna. Datang sholat isya, selesai sholat isya, ya mereka nanti halaqah Quran lagi jam 8 sampai jam 10. Atau jam setengah 10. Jam setengah 10 sampai jam 10 masuk bahasa Arab lagi. Itu berapa huruf yang dibaca sama santri itu. Kalau kita titipkan di situ semen, pasir, besi, insya Allah setiap huruf yang dibaca oleh para santri setiap hari kita akan mendapatkan aliran pahala. Itulah yang disebut dengan amal jariyah. Santri baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu berapa huruf? 19 huruf. Itu baru bismillah saja. Baca surat Al-Fatihah berapa huruf? 125 huruf. Belum mereka baca satu halaman, satu lembar, dua lembar, belum yang murajaah. Insya Allah kita semua akan mendapatkan kebaikan, dan insya Allah infak sedekah itulah yang akan menghantarkan kita untuk meraih keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi yang sudah berjanji? Halo? Sudah? Baik. Itu juga nanti ada kupon itu, ada yang 50.000, ada yang 100.000. Ya, yang sanggup 100.000, yang sanggup 50.000 silahkan. Ya, atau yang bawa pulpen, dicatat nomor rekeningnya Ustaz. Ya, dicatat nomor rekening. Atau dikasihkan saja itu. Ya, dikasihkan saja. Yang 50.000, yang 100.000. Kalau nggak bisa sekarang, bisa ditransfer. Ya, insya Allah. Kita harus memaksakan kebaikan. Kadang-kadang maksiat aja dipaksa. Ini kebaikan kadang-kadang kita nggak mau maksain, ya kan? Anak-anak muda itu nonton band, nonton dangdut, nonton film, ya kan? Dipaksa itu. Nah, kita pun ketika kita melakukan kebaikan harus dipaksa dan segera melakukan kebaikan. Wabadiru bi a'malis salihah. Segeralah melakukan amal soleh, kata Nabi. Baik, para guru, para asatidz yang dimuliakan oleh Allah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kajian kita pagi ini senantiasa dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oh, masih itu, Ustaz? Baik, ya. Kalau yang mau infak komitmen, nanti setelah acara ini langsung ya berhubungan dengan tim kami, panitia. Di sini alhamdulillah ada Ustaz Abdurrahman. Beliau itu giat aktif dalam kegiatan dakwah, dan beliau itu mengundang dai-dai nasional untuk bisa keliling ke Riau ini. Ini asma beliau, wasilah beliau. Subhanallah. Mudah-mudahan Ustaz Abdurrahman senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan keistiqomahan oleh Allah, harokah dakwah beliau senantiasa dalam berkah Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita saat ini, Allah kumpulkan kita semua dalam ridho dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.